Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang sering membuat kita merasa lelah dan kehilangan arah, kita diingatkan melalui perayaan Pentakosta bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan telah mengutus Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun sejati yang tinggal di dalam kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan kerendahan hati. Roh Kudus membarui iman kita dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus. Mari bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 4.
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 12 dan ayat 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 424 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 2. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama ini, tertulis di dalam Kejadian pasal 4, ayat 17 sampai 26. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok.
Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati sejenak, berhenti dari pola dunia yang kejar-kejaran. Seringkali kita merasa hidup ini seperti perlombaan. Kita merasa kurang hebat dibandingkan orang lain, atau merasa paling benar sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh sekat, di mana perbedaan seringkali membuat kita saling menjauh dan bermusuhan. Tuhan, ingatkanlah kami jika kami sering membandingkan diri. Tolonglah lembutkan hati kami yang keras, agar kami bisa saling menerima. Rasul Paulus mengingatkan kita, ada berbagai karunia, tapi satu roh. Seperti pelangi yang indah, karena warnanya tak sama, atau musik yang merdu, karena nadanya berbeda. Ada yang hebat dalam bekerja, ada yang lembut dalam mendengarkan, ada yang sabar dalam menderita. Semua itu bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk saling menopang di masa sulit. Ya Roh Kudus, ajarlah kami bahwa karuniamu bukanlah perhiasan untuk dipamerkan, melainkan sarana untuk merajut kebersamaan yang saling menguatkan. Dunia saat ini sedang lelah. Banyak orang merasa kesepian, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan harapan. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Karunia roh bisa sesederhana senyuman yang menguatkan, atau tangan yang mau membantu tanpa mengharap pujian. Kita adalah satu tubuh. Jika satu bagian terluka, semua kita ikut merasakannya. Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu. Gunakanlah apa yang ada pada kami, sekecil apapun itu, untuk menghibur mereka yang sedang menangis. Kini, biarlah semangat Pentakosta merobek tirai ketakutan kita. Jangan padamkan api itu hanya karena engkau merasa kecil. Satu roh yang menghidupkan alam semesta kini bersemayam di dalam bejana tanah liatmu yang rapuh. Karena di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua berharga karena dicintai oleh roh yang satu. Biarlah hidup yang berbeda-beda ini bersatu menjadi satu cerita kasih yang indah bagi dunia.
Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada perayaan Hari Pentakosta hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3-11, beginilah firman Tuhan. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama kami menyampaikan selamat hari Pentakosta kepada kita semuanya. Seperti kita tahu, hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saat mana
pencurahan Roh Kudus terjadi kepada orang-orang percaya. Dan pada hari Pentakosta ini, atas terjadinya baptisan kepada 3.000 orang, maka hari Pentakosta ini juga dimaknai sebagai hari lahirnya gereja. Saudara-saudara, melalui khotbah hari ini kita semua diyakinkan bahwa setiap orang didiami oleh Roh Kudus. Dan sebagai pertanda bahwa setiap orang didiami oleh Roh Kudus akan kita lihat dalam penjelasan khotbah ini. Yang pertama, orang yang didiami Roh Kudus akan dimampukan untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Seseorang boleh menyaksikan dalam dirinya sendiri dan dalam imannya bahwa Yesus itu Tuhan adalah karena dia dimampukan oleh Roh itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dari dirinya sendiri selain ketika Roh memampukan dia untuk menyaksikan itu. Saudara-saudara, kalau hari ini kita boleh menyaksikan dan berkata Yesus itu Tuhan dan mengaku dalam kehidupannya sehari-hari, sesungguhnya dia sudah didiami oleh Roh Kudus. Maka jangan ragu, jangan bimbang. Apakah Roh Kudus ada padaku? Saudara-saudara, ketika saudara boleh berkata Yesus adalah Tuhan, sesungguhnya dalam diri saudara sudah ada Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, Roh yang sama itu juga memberikan kita karunia yang bermacam-macam, talenta yang berbagai macam. Ada yang sebagai guru, nabi, rasul, dan sebagainya. Itu bersumber dari Roh yang sama. Maka talenta apapun, karunia apapun, kemampuan apapun yang ada pada diri kita sekarang, sesungguhnya itu hanya bersumber dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus memaknai bahwa pada setiap orang diberikan kemampuan yang unik, diberi kemampuan yang khusus. Kalaupun kemampuan kita berbeda-beda, maka itu harus kita maknai, itu bersumber dari Roh Kudus. Kalau kemampuan kita adalah dalam bagian ini, dan kemampuan orang lain dalam bagian itu, maka kita harus saling menghargai, karena sumbernya adalah satu, yaitu Roh Kudus. Maka kita tidak boleh menganggap diri kita lebih utama, lebih hebat, lebih populer, dan lebih baik dari orang lain. Karena orang lain juga Tuhan berikan karunia khusus, sekalipun berbeda-beda. Jangan merendahkan karunia yang dimiliki oleh orang lain, karena sesungguhnya itu juga berasal dari Tuhan. Maka seperti bagian tubuh kita ini, yang selanjutnya Paulus jelaskan mulai ayat 12. Tubuh kita ini terdiri dari bermacam-macam bagian. Ada kepala, ada hidung, ada mata, ada tangan, ada kaki, dan sebagainya. Mereka semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus menggambarkan. Coba kita bayangkan kalau tubuh ini hanya sebuah bola mata yang bulat. Bagaimanakah dia berjalan? Bagaimana dia mendengar? Bagaimana dia makan? Bagaimana dia bergerak? Maka gambaran tubuh kita sungguh cukup menggambarkan bagaimana karunia yang berbeda-beda itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi bersumber dari Roh yang sama. Maka sekali lagi saudara-saudara, hargailah pemberian Tuhan yang kita miliki. Tetapi hargai juga pemberian Tuhan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga sampailah pada bagian yang ketiga, bahwa semua karunia pemberian Roh yang sama itu dimaksudkan semuanya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kita miliki adalah untuk kepentingan orang lain juga. Yang dimiliki orang lain adalah untuk kepentingan kita juga. Maka saling menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan pemberian Roh dalam pembangunan tubuh Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau semuanya itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma, maka pada hari ini kita diyakinkan juga apapun yang kita miliki, apapun yang dimiliki orang lain, semuanya adalah dimaksudkan untuk melakukan menurut kekhususan kita masing-masing, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki. Roh Kudus turun atas kita, memberikan kita kemampuan secara berbeda-beda. Dan itulah yang membuat kita menjadi unik. Kita semuanya mempunyai keunikan dalam diri kita. Kalau orang lain mempunyai kemampuan yang berbeda dari kita, itulah keunikan bagi dia. Kalau kita mempunyai kemampuan yang berbeda dari orang lain, itu juga yang membuat kita menjadi unik. Kita adalah manusia yang unik, diciptakan oleh Tuhan, diberi Tuhan kemampuan. Maka semua itu seperti tubuh kita ini saling menopang, saling menolong untuk kepentingan bersama dan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Roh Kudus berdiam atas kita, memberi kita pengertian. Sebagaimana ketika Roh Kudus turun, para rasul berbicara dalam bahasa Galilea, tapi setiap orang mengerti dalam bahasanya sendiri. Setiap orang yang didiami Roh Kudus harus saling mengerti, harus saling memahami, sekalipun belum diucapkan, tapi setiap orang boleh saling memahami. Orang yang didiami Roh Kudus akan saling memahami antara yang satu dengan yang lain, karena semua dikerjakan oleh Roh yang sama untuk kepentingan bersama, untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah, yang oleh kemurahan-Mu memberikan kami curahan Roh Kudus. Setiap kami Engkau beri Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan lahir dari diri kami, tapi karena Roh menolong dan mengajar kami mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari Roh yang sama Engkau memberikan kepada kami berbagai macam karunia, talenta, dan kemampuan yang berbeda-beda. Itulah yang membuat kami menjadi khusus dan unik Engkau ciptakan. Tetapi biarlah setiap karunia yang kami terima boleh kami lakukan untuk kepentingan bersama. Sementara itu kami tidak boleh menganggap bahwa diri kami lebih utama, lebih hebat dari orang lain. Menganggap orang lain lebih rendah dari kami. Karena sesungguhnya setiap orang Engkau berikan keunikan untuk kepentingan bersama. Dan pada itu juga semua yang kami lakukan secara bersama-sama, dalam kemampuan yang kami miliki dengan berbeda-beda, semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kehendak Allah dalam diri kami. Terima kasih, teruslah hadir dalam diri kami melalui Roh Kudus, agar apapun yang Kau maksudkan dari kehidupan kami, boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Berdayakan diriku ya Tuhan,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setia hari disucikan dan diperbaharui secara layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tak menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman mereka kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.